Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajalun fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Faqala aidan fi ayatil ukhra kullu nafsin idza yaqatul maut wa inna ma tawaffahu yawmal qiyamah ila akhirnya. Subhanallah. Puji dan syukur adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kehambaan Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para berikutnya yang konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua umat Nabi Muhammad yang selalu mencintai dan dicintai oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para ustaz, para guru, wabil khusus Bapak RT 06 Bukit Perhubungan beserta jajarannya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan syahibul musibah yang pada malam hari ini kita melakukan takziah yang di hari yang ke-40 setelah wafatnya Bapak Sumi bin Marto Binoyo. Kita doakan mudah-mudahan almarhum dapat maghfirah dari Allah. Amin ya Allah. Dari Allah. Amin. Yang mulai Amin. Allah amin. Amin ya Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-110 Allah berfirman, di ujung ayat itu Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih." Di sana Allah menyebutkan persyaratan siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, falyamal 'amalan sholihan, maka perbanyaklah amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah mensekutukan Allah dalam beribadah dengan satu apapun. Jadi syaratnya satu, beramal soleh, dua, jangan menyekutukan Allah. Itu syarat supaya kita bisa berjumpa dengan Allah. Nah, satu ketika Rasulullah sedang berbicara dengan istri-istrinya berhubungan dengan ayat ini, kata Rasulullah, "Wahai istri-istriku, apakah kalian ingin berjumpa dengan Allah?" Nah, semua istrinya mengatakan, "Ya Rasul, kami ingin berjumpa dengan Allah." Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kami takut." Takut apa kata Rasulullah? Takut saat sakaratul maut. Jadi semua ingin berjumpa dengan Allah, tapi saat sakaratul maut ditakuti. Karena semua kita pasti ingin berjumpa dengan Allah. Masuk surga iya, tapi masuk surga berjumpa dengan Allah itu luar biasa. Nah, syarat untuk bisa berjumpa dengan Allah itu adalah beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah. Kata Rasulullah, "Wahai istriku, tidak seperti itu. Di saat sakaratul maut, orang-orang yang beriman kepada Allah itu ditampakkan tempat tinggal di alam kubur. Tempat tinggal di alam kubur. Jadi kalau tempat tinggalnya sudah dibangun, maka Allah tampakkan rumahnya yang mewah, yang megah, yang luar biasa, yang lebih indah ketimbang pondok indah. Pernah suatu ketika Malaikat Jibril mengontrol alam barzakh. Di sana malaikat sedang membangun rumah seseorang. Ditanya malaikat, "Wahai malaikat, rumah siapa ini?" "Rumah fulan bin fulan." "Orangnya mana?" "Orangnya masih hidup di dunia." "Ini rumahnya sudah hampir jadi ya, karena dia rajin ibadahnya."
sholat 5 waktu nggak ditinggal, tambah dengan sholat sunnah, puasa wajib dia lakukan, tambah puasa sunnah, zakat wajib dia lakukan, tambah sodako yang sunnah, zikirnya tekun, kira-kira gitu. Sehingga rumahnya bagus, rumahnya indah. Coba orangnya belum meninggal dunia, masih di alam dunia. Kemudian ada lagi orang yang rumahnya sudah hampir jadi, tapi dibongkar lagi oleh malaikat itu. Kata Jibril, wahai malaikat, ini rumah siapa? Rumah fulan bin fulan. Orangnya mana? Masih di dunia. Kenapa rumahnya sudah jadi kok mau dibongkar lagi? Ini perintah Allah. Kenapa? Karena waktu dia masih muda, rajin ibadahnya. Puasanya rajin, sholatnya rajin, ngajinya rajin, baca rajin, rumahnya bagus. Tapi begitu dia sukses, dia meninggalkan agamaku, kata Allah. Maka kata Allah, bongkar lagi itu rumahnya. Biarkan nanti dia minta sama Tuhan lain, Tuhan yang dia sembah di dunia. Nah, jadi bapak sekalian, amal-amal ibadah yang kita lakukan saat ini di dunia itu ditransfer oleh Allah ke alam kubur berupa bangunan rumah. Tukangnya siapa? Malaikat. Siapa tahu kalau kita sholat duha ngirim batako, kalau kita puasa sunnah ngirim pasir, kalau kita baca Al-Quran ngirim genteng. Tiap hari kita lakukan, sehingga banyak material yang dikirim dari dunia karena amal soleh kita. Nah, siapa yang bangun? Malaikat. Begitu jadi kita pulang kemana? Ke rumah. Bertanya, rumahnya punya belum? Belum tahu. Sudah. Kapan? Ketika kita melakukan amal soleh, rumah kita dibangun oleh Allah. Nah, kenapa Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 155 itu kan? 156-nya. Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata raji'un itu maknanya dari kata roja'a yarji'u. Raji'un, pulang, balik, wangsul, mulih, kira-kira gitu. Itu raji'un maknanya. Nah, pertanyaannya adalah kalau pulang, kemana pulang itu? Ya ke rumah. Udah ada rumahnya, sudah. Bagi mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, sudah dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia sakaratul maut, Allah tampakkan rumahnya. Bapak, ibu yang beriman bertakwa, nih rumah bapak, rumah ibu. Lebih megah, lebih mewah. Siapa yang gak tertarik kalau rumah yang ditampakkan ketika sakaratul maut lebih mengenakan, lebih menggiurkan? Maka ada orang yang pengen buru-buru meninggal dunia. Kenapa? Sudah gak tahan, pengen masuk rumah yang dibangun oleh Allah itu. Kata istri-istrinya, kalau gitu aku pun ingin buru-buru meninggal dunia. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34, wa likulli ummatin ajalun. Setiap umat memiliki batas waktu hidup, itu ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba datang ajal itu, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Jadi ketetapan jadwal kita meninggalkan dunia ini sudah ada jadwalnya. Walaupun pengen buru-buru meninggal, kalau belum ada jadwalnya, belum. Kalau sudah waktunya, kalaupun nggak mau juga, ya meninggal juga. Berapa banyak hari ini yang meninggal karena banjir bandang? Hari ini ada 15 orang tadi tabrakan helikopter di Amerika dengan pesawat. Tabrakan 15 orang meninggal. Itu pesawat ini tabrakan. Kalau dulu kan yang tabrakan mobil, motor, sekarang pesawat tabrakan. Begitulah aja. Belum lama kemarin
pesawat di bandara Korea Selatan terbakar. Sebelumnya pesawat Jeju Air 178 pesawatnya meninggal semua, kecuali orang yang selamat. Itu artinya apa? Meninggal itu sudah ada jadwal. Ada meninggal rombongan, sejadi. Belum lama kan di Pekalongan longsor, berapa orang yang meninggal dunia. Itu artinya apa? Kalau sudah waktunya meninggal itu tidak bisa ditunda-tunda. Kalau belum waktunya enggak usah pengen-pengen. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Maka ada orang yang sakit sudah lama enggak meninggal-meninggal, ya belum waktunya. Ada orang yang cuma kepleset kulit pisang jatuh meninggal, padahal tadi sehat. Nah begitulah meninggal itu datang dengan tiba-tiba, tidak pernah memberitahu dulu. Malaikat maut itu nggak pernah ngasih tahu dulu sama kita kapan kita akan dicabut nyawa kan. Kalau malaikat WA dulu sama kita mendingan. Tanggal 31 Januari tahun 2025 Bapak akan saya cabut nyawanya ya. Kan masih ada sehari lagi besok tuh. Nah, mari baca Al-Quran kan dia rajin supaya meninggal khotimah. Masalahnya malaikat nggak pernah WA, nggak pernah telepon, nggak pernah kirim surat, datang mendadak. Nah oleh karena itu, karena malaikat maut tidak pernah ngasih tahu, ya sudah kita harus selalu siap kapanpun kita meninggal dunia. Karena ketika sakaratul maut, Allah akan tampakkan tempat tinggal kita nanti di alam barzah. Mudah-mudahan kita semua sudah punya rumah di alam barzah. Amin. Ketika kita meninggal dunia, kita insya Allah masuk ke rumah indah. Amin. Yang lebih indah di dunia ini. Amin ya Allah. Yaitu dengan cara beriman, beramal soleh, dan jangan pernah menyekutukan Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kita doakan almarhum Bapak Sundi bin Martotinoyo. Mudah-mudahan beliau sekarang sedang ada rumah dalam barzah, sehingga keluarganya di dunia ini tentu mendapat bahagia. Satu hal yang paling orang tua itu takuti adalah setelah orang tua meninggal, satu hal yang dijaga betul, jangan ada keributan di antara anak-anak. Itu yang melukai arwah orang tua kita. Kalau kita sayang sama orang tua, doakan terus, kirim doa, perbanyak sedekah untuk orang tua. Atas nama orang tua, insya Allah doa kita mengalir, sedekah kita juga mengalir. Amin ya Allah. Demikian, mari kita tutup dengan doa. Sekali lagi di antara kita mungkin ada yang kurang sehat, semoga Allah angkat penyakit kita. Amin ya semua. Allah. Karena kita ada doa-doa memberi kabul malam ini, malam Jumat, insya Allah Amin kita ya kabul Allah. semua. Amin Jika amin. kita ada yang sakit, semoga semua penyakit kita diangkat oleh Amin. SWT. Amin ya Dan Allah. semoga Allah anugerah rezeki yang halal yang banyak Amin. untuk kita semua. Amin. Agar kita bisa beribadah dengan harta kekayaan itu. Amin. Karena ridha Allah SWT. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'alaihi hamdan syukran la yafni 'alaika fi masjidah. Amin. Ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukran ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma takhlana bil khair wa Amin. bil barakah wa bil Amin. ni'mah wa salamah wa siha wal afiyah. Amin ya Wa Allah. bil rizqi wa bil rizqi wa bil rizqi Amin. Amin. barakah Amin. wa bil hikmah wa bil maghfirah wa bil jannah. Allahumma nas'aluka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atina wa du'ana wa hajatina wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tamin taqsiruna ya Allah ya Allah ya Rahim. Mari kita tahlil 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Da'awhum fiya subhanaka Allahumma wa tahiyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.